Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video tugas saya, yaitu tugas tentang RPS, rencana pengembangan sekolah. Pentingnya RPS. RPS penting dimiliki untuk memberikan arah dan bimbingan para pelaku sekolah. Nah, para pelaku sekolah ini diantaranya adalah komite sekolah, kepala sekolah, dan warga sekolah yang lainnya yang berada di dalam sekolah, dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik. Jadi pentingnya RPS ini untuk meningkatkan atau mengembangkan agar sekolah itu lebih baik dari tahun ini dengan resiko yang sangat kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Jadi pentingnya RPS ini adalah meningkatkan, tetapi resikonya itu sangat kecil. Maksudnya resikonya sangat kecil dalam pengembangan tersebut itu sangat kecil untuk hal-hal yang mustahil terjadi. Apa itu RPS? RPS adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Jadi RPS ini adalah meningkatkan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pilihan. Jadi nanti ada urutannya untuk perencanaan sekolahnya dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Saya seperti saat ini sumber daya mungkin sumber daya manusia agak melemah ya, karena akibat corona yang belum kelar. Jadi banyak orang-orang yang putus bekerja atau di PHK dari pekerjaannya. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Jadi RPS ini adalah dokumen. Dalam RPS ini biasanya ada visi, misi, dan tujuan yang lainnya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ada gambaran tahun ini itu harus lebih tepat, tahun depan harus lebih hebat daripada tahun ini. Istilah penting ini yang harus diperhatikan ya dalam menyusun RPS atau rencana pengembangan sekolah. Istilah-istilah yang penting, salah satunya diantaranya adalah visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai tindakan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Jadi di samping ada visi, mesti ada visi. Visi tersebut adalah gambaran yang pertama, dan misinya itu untuk rumusan umum untuk mengenai tindakan menjalankan visi atau mewujudkan visi. Tujuan dalam kurung paku adalah rumusan mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Tujuan sasaran atau tujuan situasional adalah rumusan spesifik mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan tujuan nyata yang dihadapi. Dalam kurung sasaran merupakan jabaran tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Ada ya banyaknya strategi, nanti bisa dijelaskan.
Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan kebijakan. Dan terakhir, program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai tujuan. Ada program banyak ya, Bro. Tujuan RPS disusun dengan tujuan untuk satu, agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Jadi tujuan yang pertama adalah pembuatan RPS atau rencana pengembangan sekolah adalah menjamin agar perubahan. Jadi setiap sekolah itu setiap tahunnya pasti ingin berubah dari kualitasnya ataupun kuantitasnya. Itu dalam menyusun tersebut telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian. Jadi dalam merumuskan RPS atau tujuan RPS itu adalah kepastian tinggi, pasti tercapai yang sudah ditunjukkan, yang sudah direncanakan untuk perkembangan sekolah yang akan datang, tetapi dengan resiko yang kecil, maksudnya resiko yang tidak diduga. Yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Jadi RPS ini adalah sangat mendukung koordinasi antar pelaku sekolah, antara kepala sekolah, antara komite sekolah, antara guru kelas, antara warga sekolah yang lainnya. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan energi baik antara pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten kota, dan antar waktu. Jadi RPS ini sangat menjamin terciptanya integritas sinkron, berarti menghubungkan antara pelaku sekolah yang tadi saya sebutkan, ataupun antar sekolah yang satu itu, karena adanya RPS itu akan bersinkron, atau apa ya istilahnya ya sinkron pada antara satu sekolah dengan satu sekolah yang lain, itu sinkron. Dan dinas pendidikan kabupaten. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan selanjutnya, mengoptimalkan partisipasi warga negara dan masyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Jadi tujuan RPS yang terakhir itu adalah menjamin tercapainya penggunaan sumber. Terjamin kalau adanya RPS tersebut, terjamin sumber dayanya yang sangat efektif, yang efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berkelanjutan ini untuk masa ini, untuk tahun ini, dan tahun yang akan datang. Sistem perencanaan sekolah (SPS) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana sekolah. RPS, rencana sekolah dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara sekolah dan masyarakat, diwakili oleh komite sekolah. Tujuan sistem perencanaan pendidikan SPS yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pendidikan. Jadi mendukung koordinasi antara pengajar satu, antara pendidikan satu dengan pendidikan yang lain.
Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar sekolah dengan dinas pendidikan provinsi dan pusat. Yang selanjutnya, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang terakhir, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. RPS jangka panjang, dan di sini ada beberapa macam RPS ya. Yang pertama adalah RPS jangka panjang. Adalah dokumen perencanaan sekolah untuk periode 20 tahun. Jadi jangka panjang, seorang kepala sekolah itu harus mempertimbangkan bagaimana kemajuan sekolahnya di 20 tahun yang akan datang. Itu yang dinamakan RPS jangka panjang. Yang selanjutnya adalah RPS jangka menengah, perencanaan strategis, adalah dokumen perencanaan sekolah periode 5 tahun. Kepala sekolah dengan RPS jangka menengah mempertimbangkan bagaimana perkembangan sekolahnya di 5 tahun yang akan datang. Nah, yang selanjutnya RPS tahunan, dokumen perencanaan sekolah untuk periode 1 tahunan. Itu biasanya dibuat di awal tahun pelajarannya atau di setelah akhir pelajaran, untuk mencapai bagaimana satu pelajaran yang akan 1 tahunnya pelajaran pembelajarannya akan datang. Contohnya seperti ini. Sekarang saat ini tahun ajaran 2020-2021 mengalami ada sedikit gangguan, yaitu adanya virus corona. Itu harus kepala sekolah harus bisa merencanakan bagaimana pembelajaran agar efektif di 1 tahun yang akan datang di masa new formal saat ini. Jenis perencanaan pendidikan tergantung dari kepentingannya. Jenis perencanaan pendidikan meliputi 1. Pemerataan kesempatan. Di dalam pemerataan kesempatan itu dibagi menjadi persamaan kesempatan, akses, keadilan, dan kewajaran. 2. Peningkatan kualitas. Kualitas pendidikan sekolah meliputi input, proses, dan output. Dalam catatan bahwa output sangat ditentukan oleh proses, dan proses sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan input. Contoh perencanaan kualitas misalnya pembangunan pendidikan dan tenaga pendidik, guru, kepala sekolah, konselor, perpustakawan, laboran, dan sebagainya. Pengembangan komputer sekolah, rasio. Rasio dalam kurung siswa atau guru, siswa atau kelas, siswa atau sekolah. Pengembangan bahan ajar, pengembangan model pembelajaran dalam kurung pembelajaran tuntas, pembelajaran dengan melakukan pembelajaran kontekstual, pembelajaran kooperatif, dan lain sebagainya. Pengembangan komunitas sekolah dan lain sebagainya. Peningkatan kualitas siswa dalam ujian akhir nasional, ujian akhir sekolah, keterampilan kejurusan, kesenian, olahraga, karya ilmiah, keagamaan, kedisiplinan, karakter, budi pekerti, dan sebagainya.
Peningkatan efisiensi. Efisiensi merujuk pada hasil yang maksimal dalam biaya yang wajar. Efisiensi dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal merujuk kepada hubungan antar output sekolah, pencapaian prestasi belajar, dan input sumber daya yang digunakan untuk memproses atau menghasilkan output sekolah. Jadi efisiensi internal merujuk pada hubungan antar sekolah output. Jadi hubungan antara sekolah satu sekolah dengan yang lain itu bagaimana hubungannya, baik atau tidak. Pencapaian prestasi belajar. Maksudnya di sini adalah hubungan antara output sekolah itu yang dimaksud adalah pencapaian prestasi belajar, bagaimana sehubungannya satu sekolah ini dengan satu sekolah yang lain itu saling berhubungan atau saling kejar-kejaran dalam masalah prestasi belajarnya, yaitu anak muridnya itu mendapatkan nilai berapa ya. Dan input sumber daya yang digunakan untuk memproses atau menghasilkan output sekolah. Jadi bagaimana pengeluaran bagaimana pemasukan dana, pemasukan dan lain sebagainya untuk digunakan memproses menghasilkan output sekolah, untuk menghasilkan output sekolah seperti ya sesuatu yang ada di sekolah, kayak kenyamanan belajar, lapangan sekolah, atau yang lainnya. Peningkatan relevansi merujuk kepada kesesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan needs, baik kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan pembangunan, meliputi berbagai sektor dan subsektor. Contohnya perencanaan relevansi, misalnya program keterampilan kejurusan, kewirausahaan, dan usaha kecil bagi siswa yang tidak melanjutkan. Jadi perencanaan relevansi program keterampilan kejurusan ini kan biasanya ada di SMK ya, ada kejurusan TKJ, kejurusan jurusan motor, mobil, atau kewirausahaan. Di SMK juga ada, atau di MI itu namanya SPK, seni budaya dan keterampilan. Itu bisa di kewirausahaan, dimulai dari bagaimana seorang guru itu mengajarkan seni kepada anak didiknya untuk dijadikan seorang wirausaha yang baik, dimulai dari dasar bagaimana mereka berwirausaha walaupun kecil. Kurikulum muatan lokal, pendidikan dan cakapan hidup khususnya untuk mencari nafkah. Itu sangat penting ya dalam kewirausahaan. Di SMK juga kan ada pelajaran kewirausahaan. Siswa diajarkan bagaimana caranya berwirausaha, baik dengan caranya sendiri atau berkelompok. Contohnya berdagang, dagang kue, dagang somai, dagang apa saja, dimulai dari yang kecil untuk pendidikan kecakapan hidup khususnya untuk mencari nafkah. Pengembangan kapasitas sekolah adalah upaya-upaya yang dilakukan secara sistematik untuk menyiapkan kapasitas sumber daya sekolah (sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya), pengembangan kelembagaan sekolah, dan pengembangan sistem sekolah agar mampu dan sanggup menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam kerangka untuk menghasilkan output yang diharapkan. Jadi
pengembangan kapasitas sekolah juga sangat penting ya, di dalam tarik minat siswa. Kan siswa biasanya itu kalau ingin masuk ke sekolah itu melihat dari depannya, kalau wah itu depannya bagus, dalamnya bagus, negeri itu. Terus prinsip-prinsip penyusunan RPS. Penyusunan RPS menerapkan prinsip-prinsip atau memperbaiki prestasi belajar siswa. Jadi RPS ini pengembangan sekolah ini adalah prinsipnya adalah memperbaiki prestasi sekolah, prestasi belajar siswa. Jadi saat ini ya, yang contohnya saat ini saja yang biasanya belajar dengan tatap muka itu biasanya belajar tatap muka di sini karena ada COVID itu siswa harus belajar dengan daring atau online. Jadi bagaimana seorang kepala sekolah itu harus meningkatkan bagaimana sih prestasi belajar siswa di masa pandemi ini. Saat ini yang belajarnya melalui online bukan tatap muka, yang membawa perubahan yang lebih baik atau meningkatkan atau pengembangan. Jadi prinsip penyusunan RPS itu adalah membawa perubahan yang lebih baik. Jadi sekolah ini tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin, dan tahun yang akan datang itu harus lebih baik lagi, lebih dikembangkan lagi dari masalah ekskulnya, dari masalah ruang belajarnya dan kapasitas sekolah yang lainnya itu harus dikembangkan. Itu prinsip RPS, sistematis, terurutan, terarah, terpadu, jalan tarik kait dan sepadan, menyeluruh, seluruhnya dianggap terhadap perubahan, demand drift, berdasarkan kebutuhan. Dari penyusunan RPS tersebut itu harus demand drift, kebutuhan sekolah itu apa saja itu harus bisa direncanakan oleh kepala sekolah sebelum tahun ajaran baru atau 5 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang. Partisipasi, transparansi, data driven, dan lainnya banyak. Keterkaitan jenjang perencanaan ya, di sini ya ada jenjangnya adalah yang pertama rencana pengembangan pendidikan nasional dari pusat dari pusat negaranya langsung. Ya dari pusat tersebut dikembangkan lagi atau dibagi ke perencanaan pengembangan pendidikan provinsi. Setelah di provinsi diolah lagi atau dibagikan lagi ke rencana pengembangan pendidikan kota. Setelah rencana pengembangan kota itu dibagi ke seluruh sekolah, pengembangan pendidikan sekolah sebaik yang negeri maupun swasta. Itu terkaitan jenjangnya. Yang pertama pendidikan nasional, mempusat nasional seluruhnya, terus melalui provinsi, setelah provinsi melalui kabupaten kota, kabupaten kecamatan, kabupaten ya kabupaten apa, terus setelah kabupaten ke sekolah, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Teamwork. Tujuan sekolah dicapai melalui upaya teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah. Melalui semboyan bersatu kita maju. Teamwork adalah
Eh, Teamwork bisa diartikan sebagai tim kerja atau kerjasama. Teamwork atau kerjasama tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang sudah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan koefisien. Jadi teamwork atau kerjasama tersebut tujuan sekolah untuk dicapai melalui upaya secara teamwork atau kerjasama yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah dari semboyang bersatu kita maju. Tujuan sekolah. Kelompok kerja perencanaan pembangunan sekolah ada 5 anggota ya, 5 anggota. Di situ ada 5 anggota dalam kelompok kerja. Yang pertama unsur komite. Kelompok yang pertama adalah unsur komite. Yang kedua, kelompok kedua adalah unsur wali murid. Unsur kepala sekolah. Yang keempat, unsur guru komite, guru sejen. Berbeda. Kalau komite itu biasanya tuh di staf TU, staf atau TU. Kalau guru itu biasanya itu guru pengajar, guru pengampu. Tuh. Anggota masyarakat di sini anggota unsur masyarakat di sini masyarakat sekolah ataupun masyarakat di sekitar sekolahnya. Proses perencanaan strategis situasi pendidikan saya ini. Gimana kita sekarang? Kemana kita akan pergi? Bagaimana cara? Dalam proses perencanaan strategis itu pertama situasi pendidikan saat ini. Situasinya itu bagaimana? Itu harus analisis lingkungan eksternal dan internal. Dianalisis internalnya di dalam sekolah itu bagaimana? Dianalisis sedalam-dalamnya. Yang selanjutnya itu analisis eksternal di sekitar sekolah atau lingkungan sekolah, masyarakat setempat lah itu. Itu profil pendidikan, pemerataan, perluasan, mutu, Mas. Tahap-tahap penyusunan RPS. 1. Melakukan analisis lingkungan strategis sekolah. Jadi yang pertama adalah penyusunan pengembangan sekolah itu sekolahnya itu strategis atau belum sih untuk jenjang pendidikan atau untuk dikembangkan. Tuh harus dianalisis strategis atau belum. Yang kedua, melakukan analisis situasi untuk mengetahui situasi pendidikan sekolah saat ini. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan. Jadi analisis ya situasi pun saat ini itu bagaimana, baik atau semrawut. Ke memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Formulasikan, dirancang ya, maksudnya dirancang pendidikan yang diharapkan, dirancang terus tahapan. Mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3. Menyusun rencana strategis. Menyusun rencana tahunan, melaksanakan rencana tahunan, monitor dan mengevaluasi. Proses penyusunan ya ini gambarnya penyusunannya. Yang pertama itu analisis lingkungan strategis
strategis tadi sudah disebutkan. Yang kedua adalah situasi pendidikan saat ini, kesenjangannya itu situasinya akan diharapkan berapa tahun. Ini ada rencana strategis 5 tahun yang akan datang, atau rencana operasional 1 tahun yang akan 1 tahun ajarannya akan datang. Itu pelaksanaan. Setelah itu pelaksanaan programnya tadi sudah disebutkan, yaitu antara rencana operasional atau strategis itu dilaksanakan programnya selama 1 tahun. Itu setelah pelaksanaan program selesai atau saat rencana operasional sudah mencapai 1 tahun, itu yang langkah selanjutnya adalah monitoring atau evaluasi. Dievaluasi bagaimana hal-hal yang bisa mencegah pengembangan sekolah. Itu harus ada solusinya agar tidak terjadi hal tersebut, maka harus diminimalisir atau bila perlu dihilangkan. Contoh rencana strategi sekolah ya, strategi 5 tahun. Situasi saat sekolah saya ini nih, sudah tadi saya jelaskan ya. Format tahunan. Atau alternatif SWOT. Analisis format rencana tahunan ya. Format rencana tahunan sekolah. Yang pertama, analisis situasi pendidikan sekolah saat ini. Dijelaskan analisis situasi pendidikan sekolah tahun depan yang akan diharapkan. 3, kesenjangan antara situasi pendidikan sekolah tahun ini dan tahun depan. Misalnya tujuan tahunan atau sasaran berdasarkan hasil kesenjangan tantangan. Selanjutnya, urutan sekolah yang perlu dilibatkan untuk mencapai analisis sasaran yang masih perlu ditingkat kesiapannya. Analisis SWOT, menggali meningkatkan kesiapan masing-masing urutan sekolah melalui analisis SWOT. Langkah-langkah pemecahan persoalan yaitu mengubah ketidaksiapan menjadi kesiapan urusan sekolah. Rencana dan program sekolah berdasarkan hasil langkah-langkah pemecahan persoalan. Tokak kunci keberhasilan. Rencana biaya besar, alokasi dan sumber daya. Rencana pelaksanaan program. Ini adalah rencana pemantauan dan evaluasi ya, jadwal pelaksanaan program. Jadi urut ya. Pertama, jadwal. Selanjutnya, penanggung jawab program kegiatan. Desain Jadi sebelum RPS itu dikerahkan, itu harus pertama adalah desain. Bagaimana seorang kepala sekolah harus mendesain RPS-nya sebaik mungkin. Di dalam mendesain tersebut mencakup isi RPS-nya berisi tentang apa saja, dan kualitas maupun kuantitas RPS. Kualitasnya bagus, insya Allah sekolahnya akan bagus atau sangat pesat berkembang. Setelah menyusun desain itu yang selanjutnya adalah implementasi. Apa itu implementasi? Adalah penerapan pelaksanaan. Implementasi juga disebut tindakan untuk
mencapai sebuah rencana yang sudah direncanakan. Dalam RPM, implementasi RPS itu adalah ada kepatuhan implementasi dengan desain. Jadi patuh yang sudah. Setelah implementasi atau penerapan selesai, itu ada tahap evaluasi RPS. Jadi dievaluasi bagaimana, di mana kesalahannya, itu harus dievaluasi agar kesalahan tersebut atau kesenjangan tersebut atau apa ya istilahnya, ketidakpasan di saat menggerakkan atau penerapan dengan desain itu ada ketidakpasan yang sesuai dengan desainnya. Itu harus dievaluasi agar tidak terjadi seperti itu bagaimana caranya. Dalam evaluasi itu ada kesesuaian hasil dengan desain RPS. Berarti setelah dievaluasi, maka para sekolah harus merancang desainnya RPS-nya tahun depan. Perbaikan RPS terus. Nih perbaikannya. Jadi RPS itu harus diperbaiki secara terus menerus, yang dari tahap rencana tadi sudah disebutkan, implementasi, evaluasi dan refleksi atau direvisi. Harus setelah dievaluasi bagaimana evaluasi di sini hal ini yang belum bisa dicapai sesuai dengan rencana, hal ini yang belum maka setelah dievaluasi harus direvisi bagaimana hal tersebut yang tadi tidak sesuai dengan rencana itu bisa ditingkatkan lagi agar lebih baik lagi dari tahun yang ini menuju yang akan datang, tahun yang akan datang. Kriteria pengembangan sekolah RPS, elemennya adalah analisis lingkungan strategi sekolah. Itu analisisnya sekolahnya strategis atau tidak, nanti dicontek. Analisis situasi pendidikan sekolah saat ini, tidak. Situasi pendidikan sekolah yang diharapkan layak, dan selanjutnya sampai ada 15 syarat dari kelambakan RPS. Tonggak kunci keberhasilan program-program strategis. Ini contohnya satu persama. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan materi tersebut ada kekurangan kata atau kata-katanya masih bolak-balik karena masih tahap belajar. Saya minta maaf. Terima kasih Bu Evelyn sudah membimbing saya selama 1 semester ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.